Pak Prabowo demi ambisi politiknya, dia miskin sekali apresiasi. Dalam ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya pada Pak Presiden Prabowo. Saya kira tobat kapan saja ya Pak, dan kita harus tobat bareng-bareng. Saya nggak sama sekali dengan pernyataan Cak Imin itu, saya tidak ada masalah. Sekali lagi. Sumatera dilanda banjir dan longsor. Banyak pihak menilai akar masalahnya bukan semata cuaca, melainkan rusaknya fungsi resapan air setelah hutan dibuka besar-besaran. Indikasinya terlihat jelas di lapangan. Banjir tidak hanya membawa lumpur, tetapi juga kayu-kayu gelondongan yang ikut terseret arus. Di situ, sorotan publik mengerucut ke Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Masyarakat meminta ia bertanggung jawab karena dianggap ikut berperan dalam keluarnya izin pembukaan lahan dan ada dugaan izin tersebut disalahgunakan. Sebelum fokus itu semakin kuat, media sosial sempat dipenuhi saling sindir di antara tiga nama. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dalam sebuah pernyataan, Muhaimin atau Caimin menyebut Bahlil, Raja Juli, serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik perlu melakukan taubat nasuha karena dinilai telah memicu bencana di Sumatera. Bahlil menanggapi dengan menekankan bahwa ia sedang menjalankan perintah Presiden dan menangani lokasi bencana. Soal taubat nasuha, ia balik menyuruh Caimin melakukan hal serupa. Tak lama kemudian, Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa Caimin sudah meminta maaf dan menerangkan maksud sebenarnya dari ucapannya. Di depan media, Raja Juli juga mengingatkan pentingnya kekompakan para menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo. Meski demikian, tekanan terhadap Raja Juli belum juga hilang. Ia masih dipandang lalai dan gerak-geriknya terus diawasi. Pernyataannya tentang pencabutan puluhan perizinan berusaha pemanfaatan hutan, serta rencana investigasi dugaan pelanggaran oleh pemilik lahan belum meredam tuntutan mundur. Lalu, apakah ia akan benar-benar mundur? Siapa Raja Juli Antoni dan bagaimana rekam jejaknya selama menjadi menteri? Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, bahasa NU-nya taubatan nasuha. Kalau kita tarik ke belakang, Raja Juli Antoni berasal dari keluarga yang cukup dikenal. Ia adalah putra Raja Ramli Ibrahim, tokoh masyarakat Riau dari Lubuk, Jambi, yang pernah duduk sebagai wakil ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Riau. Namun, Muhammadiyah sendiri sudah tak asing, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dengan modal akses dan dukungan yang ia miliki, jalur pendidikan Raja Juli Antoni terbilang panjang. Ia meraih gelar sarjana ilmu Al-Quran dan tafsir di IAIN Syarif Hidayatullah, yang kini dikenal sebagai UIN Jakarta pada tahun 2001. Setelah itu, ia melanjutkan studi ke luar negeri. Pada tahun 2010, ia menuntaskan program doktoral dan memperoleh gelar PhD dari School of Political Science and International Studies, University of Queensland, Australia. Namun disitulah muncul pertanyaan yang sulit dihindari. Jika melihat daftar pendidikannya, tak ada satupun yang berkaitan dengan kehutanan. Nol. Jadi, bagaimana bisa ia sekarang justru berada di kursi Menteri Kehutanan? Kok jalurnya sampai ke sana? Saya kira tobat kapan saja ya Pak, dan kita harus tobat bareng-bareng. Saya nggak sama sekali dengan pernyataan Cak Imin itu, saya tidak ada masalah. Sekali lagi. Jejak politik Raja Juli Antoni mulai tampak pada pemilu 2009. Di momen itu ia melakukan debut di level nasional dengan maju sebagai calon anggota DPR RI dari PDIP. Namun pada pemilihan tersebut, ia belum berhasil terpilih. Lompatan karirnya yang cukup besar muncul ketika namanya sempat dicalonkan sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah untuk periode 2015 hingga 2020. Meski begitu, Raja Juli memilih mundur dari pencalonan itu. Alasannya, ia ingin memprioritaskan peran dalam proses pendirian Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Di partai baru yang diisi banyak politikus muda, ia kemudian dipercaya menjadi sekretaris jenderal. Walau masih terbilang muda, PSI sejak awal tidak ragu menunjukkan dukungan terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Sepanjang masa pemerintahan Jokowi, Raja Juli juga dikenal konsisten bahkan sangat loyal mendukung berbagai keputusan dan langkah Presiden. Tak menunggu waktu lama, pada 15 Juni 2022, Jokowi menunjuknya sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN.
Menjelang akhir masa jabatan Jokowi, ia kembali ditunjuk sebagai Menteri Kehutanan dan menjabat hingga saat ini. Yang terdalam ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Prabowo, kepada Kalau merujuk pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN terbaru, kekayaan bersih Raja Juli Antoni tercatat berada di sekitar 11,25 miliar rupiah. Nah, yang menarik, angka itu bukan didominasi uang tunai, melainkan lebih banyak nempel di aset khususnya properti. Porsi paling banyak datang dari kategori tanah dan bangunan. Nilainya kurang lebih 8,72 miliar rupiah. Totalnya ada 11 bidang tanah dan bangunan, dan lokasinya tersebar di beberapa kawasan yang tentunya relatif strategis, termasuk Tangerang Selatan dan Bekasi. Di luar properti, ia juga memiliki dana dalam bentuk kas dan setara kas sekitar 3,10 miliar rupiah. Lalu ada aset kendaraan dengan nilai total kira-kira 536 juta rupiah, yang diantaranya meliputi Nissan X-Trail, Ford Fiesta, Toyota Innova, serta sebuah motor Honda Supra-Fit. Sementara pada sisi kewajiban, utang yang tercatat mencapai 1,88 miliar rupiah. Nama Raja Juli Antoni juga kerap berada di pusaran polemik sejak awal karirnya. Beberapa kali ia muncul dalam sorotan publik tepat di saat tensi politik nasional sedang panas-panasnya. Dan saya kira sekali lagi, ayo kita tobat bareng-bareng gitu ya. Dan Salah satu episode yang ramai dibicarakan terjadi menjelang Pilpres 2019. Saat itu situasi politik sedang tegang dan Raja Juli Antoni memegang dua peran sekaligus, Sekjen PSI serta Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin. Di periode itulah, sekelompok advokat yang menamai dirinya Solidaritas Advokat Penjaga Demokrasi atau SAPDA melaporkannya. Mereka menilai ia terlalu sering melontarkan pernyataan yang dianggap provokatif, bahkan dinilai menyinggung atau cenderung menghina Capres nomor urut 02 ketika itu Prabowo Subianto. Beberapa contoh yang dipersoalkan antara lain saat ia menyebut Prabowo sebagai sosok yang emosional. Ia juga pernah menyatakan bahwa partai yang benar-benar serius untuk memenangkan Prabowo hanyalah Gerindra. Menurut Sabda, rangkaian pernyataan semacam itu masuk kategori pelanggaran kampanye pemilu karena dianggap menghasut, menghina, dan merusak semangat deklarasi kampanye damai. Pak Prabowo demi ambisi politiknya, dia miskin sekali apresiasi. Bayangkan, partainya masih seumur jagung, tapi akses ke lingkaran kekuasaan sudah dekat. Situasi seperti ini jadi lahan empuk bagi Raja Juli Antoni untuk memperluas pengaruh. Masalahnya, cara yang ditempuh justru dinilai tidak etis. Pada Maret 2025, Raja Juli Antoni membentuk sebuah tim kerja strategis bernama Tim Volu Netsync 2030. Mandat tim ini tidak main-main, menyusun strategi nasional untuk menekan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan, sebuah pekerjaan yang jelaslah vital. Begitu tim ini diumumkan, polemik langsung muncul. Penyebabnya, Raja Juli disebut langsung menunjuk 11 kader PSI untuk masuk ke dalam susunan tim. Langkah ini kemudian memantik kecurigaan banyak pihak, termasuk Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI yang menilai penunjukan kader partai tersebut itu beraroma bagi-bagi jabatan dengan memanfaatkan kekuasaan politik. Kritik belum berhenti di situ, publik ikut mempertanyakan dua hal sekaligus. Kompetensi para kader itu untuk urusan kehutanan yang teknis dan besaran honor yang dianggap terlalu tinggi. Dalam skema honorarium bulanan yang beredar, posisi pertanggungjawaban yang dijabat Raja Juli sendiri ditetapkan 50 juta rupiah per bulan. Anggotanya menerima 20 juta rupiah per bulan. Sementara staf kesekretariatan mendapat 8 juta rupiah per bulan. ya karena kita bisa merehab satwa liar ini, kita siap dilepas liarkan. Kontroversi Raja Juli Antoni kembali mencuat di awal September 2025. Pemantiknya sederhana tapi dampaknya besar. Beredar foto yang memperlihatkan dirinya sedang bermain domino bersama Aziz Welang yang membuat publik bereaksi adalah latar sosok yang ada di foto itu. Aziz Welang diketahui pernah berstatus tersangka dalam perkara pembalakan liar di Katingan, Kalimantan Tengah. Setelah foto itu ramai dibahas, Raja Juli memberikan klarifikasi. Ia menyatakan tidak mengenal Aziz Welang dan mengaku baru mengetahui rekam jejak orang tersebut setelah foto itu viral.
Dalam polemik yang sama, Abdul Qadir Karding yang disebut sebagai mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ikut menyampaikan pembelaan. Ia mengatakan siap bertanggung jawab penuh karena dialah yang mengundang Raja Juli ke acara tersebut. Namun kritik tetap berdatangan. Johan Rosihan, anggota Komisi 4 DPR RI, menilai kejadian itu tidak pantas dan tidak etis. Apalagi pemerintah sedang gencar menyorot upaya pemberantasan mafia kehutanan. Sejumlah pakar komunikasi juga mengomentari cara merespon isu ini. Pola menyangkal dan melempar tanggung jawab dinilai sebagai langkah yang terlalu naif karena justru memperbesar kecurigaan publik. Dari hati yang terdalam ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia ya atas. Sorotan lain datang dari isu pertanahan yang sempat membuat masyarakat bertanya-tanya. Akar masalahnya adalah terungkapnya penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan SHGB pada tahun 2023 untuk lokasi yang faktanya bukan daratan, melainkan wilayah perairan di Kabupaten Tangerang, Banten. Ketika perkara ini ramai, Raja Juli Antoni sedang menjabat sebagai Wakil Menteri ATR BPN, namun saat diminta penjelasan terkait penerbitan SHGB di atas air tersebut, ia justru menyatakan tidak mengetahui apa-apa. Pernyataan itu bukannya meredahkan keadaan, malah memicu pertanyaan yang lebih tajam. Publik menilai, sebagai pejabat tinggi yang membidangi urusan pertanahan, ia semestinya paham dan mengawasi proses perizinan sepenting itu. Terlebih bila menyangkut area sensitif yang secara logika dan aturan, seharusnya tidak bisa diperjualbelikan seperti kawasan perairan. Tadi saya selalu mengatakan mestinya ada keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Ekonominya berjalan. Kontroversi yang paling nyambung dengan situasi sekarang muncul pada Februari 2024. Nah, saat itu ketika Raja Juli Antoni masih menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ia menerbitkan kebijakan yang membuka mekanisme perubahan status hutan lindung menjadi area peruntukan lain atau APL. Secara teknis, APL adalah kategori yang memungkinkan kawasan yang sebelumnya dilindungi dialihfungsikan. Misalnya untuk pertambangan atau perkebunan. Begitu kebijakan itu keluar, gelombang kritik pun langsung datang dari banyak pihak. Alasannya cukup lugas. Perubahan ke APL dinilai beresiko tinggi dan dianggap seperti memberi karpet merah bagi eksploitasi hutan secara besar-besaran.